Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Syukurni Atika Murenda, Pori Putri Perdana, dan Feni Amelia Putri akan mempresentasikan materi kelompok 6 yaitu sampling. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Feni. Pada Feni, disilahkan. baik. Yang pertama yaitu sampling. Sampling pada hakikatnya adalah proses mempelajari keseluruhan dengan menelaah hanya sedikit. Pada saat yang sama, dengan sampling auditor harus menerima risiko bahwa sampel yang dipilih tidak benar-benar mencerminkan populasi, yakni bahwa karakteristik yang diproyeksikan dari sampel tidak sama dengan yang akan ditentukan jika keseluruhan populasi atau sampel dalam jumlah yang lebih besar diaudit. Yang kedua yaitu pemilihan sampel. Saat auditor memilih sampel, mereka bisa mengambil paling tidak dua jalur. Jalur pertama mengarah ke sampel terarah. Yang kedua merupakan sampel acak. Sampel terarah harus atau sampel bertujuan digunakan untuk bila auditor mencurigai adanya kesalahan serius atau manipulasi dan ingin mendapatkan bukti untuk mendukung kecurigaan mereka atau menemukan sebanyak hal mungkin yang mencurigakan. Selanjutnya, penarikan sampel. Prinsip dasar penarikan sampel ada tiga. Yang pertama yaitu, kenali populasi Anda karena kesimpulan audit bisa didasarkan semata-mata dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Yang kedua, definisikan unit sampling sesuai tujuan-tujuan audit. Yang ketiga, biarkan setiap unit sampel dalam populasi memiliki peluang yang sama atau peluang yang tertentu untuk dipilih. Selanjutnya yaitu penarikan nomor acak. Sampling nomor acak atau random number sampling umumnya dianggap paling tepat menghasilkan sampel yang representatif. Sampling dengan cara ini menggunakan algoritma komputer atau tabel angka yang secara ilmiah telah diacak. Sampling nomor acak kadang-kadang bisa sulit digunakan karena dokumen mungkin tidak bernomor atau tidak bisa segera diidentifikasi atau nomor identifikasi yang diberikan mungkin agak panjang, sehingga hampir tidak mungkin untuk memasang digit acak dengan nomor identifikasi. Selanjutnya yaitu sampling interval. Sampling interval atau interval sampling berarti memilih sampel pada interval. Opini audit bisa hanya didasarkan dari populasi yang diambil sampelnya. Jangan sampai populasinya tidak lengkap. Sampling interval merupakan teknik pemilihan paling sederhana untuk digunakan dan jika digunakan secara cermat. Selanjutnya yaitu sampling acak terstratifikasi. Sampling acak terstratifikasi yaitu menyusun populasi sehingga memberikan efisiensi sampling yang lebih besar. Jika digunakan dengan tepat, sampling terstratifikasi akan menghasilkan varians yang lebih kecil dalam sampel tersebut dibandingkan sampling acak sederhana. Terima kasih kepada Feni. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Syukurni Atika. Pada Syukurni, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sampling kelompok. Jadi, sampling kelompok ini adalah disebut juga sebagai sampling terkotak-kotak, mengakui ketidaksempurnaannya dalam hidup. Kadangkala dokumen atau catatan yang akan disampel terlalu menyebar atau terpencar sehingga memakan waktu dan biaya untuk menggunakan sampling nomor acak yang sederhana. Sampling tersebut dibandingkan sampel acak acak sederhana. Selanjutnya, sampling sembarangan. Jadi sampling sembarangan ini atau haphazard sampling itu merupakan pemilihan sampel tanpa memperhatikan bias atas karakteristik unit sampel. Misalnya, dalam sampling sembarangan ini atas faktor-faktor, auditor akan mengambil dokumen apapun yang tersedia dan mengabaikan informasi.
Selanjutnya itu sampling menggunakan pertimbangan. Sampling menggunakan pertimbangan atau judgment sampling itu merupakan pemilihan unit sampel berdasarkan alasan pribadi atau kecurigaan auditor. Misalnya, seorang auditor bisa saja hanya memeriksa faktor-faktor yang diperiksa oleh staf bagian utang usaha yang baru bekerja. Selanjutnya yaitu teori sampling. Teori sampling yaitu tentang auditor itu harus memahami bahwa saat mereka melakukan sampling yang mereka cari adalah estimasi yang andal, bukan jawaban yang pasti. Hal ini membawa kita ke kedua konsep penting untuk memahami sampling secara ilmiah. Yang pertama yaitu tingkat keyakinan dan yang kedua itu ketepatan. Tingkat keyakinan yaitu confidence levels, disebut juga tingkat keandalan yaitu reliability levels. Adalah tingkat keyakinan kita bahwa estimasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak akan berada pada kisaran tertentu. Suatu tingkat keyakinan biasanya dinyatakan dalam proses presentasi. Nah, selanjutnya yaitu ketepatan atau precision. Itu disebut juga interval keyakinan atau confidence interval adalah kisaran estimasi karakteristik populasi yang akan berada pada tingkat keyakinan tertentu. Pemilihan sampling. Yang pertama yaitu sampling attribute. Sampling for attributes yaitu menentukan seberapa banyak. Yang kedua yaitu sampling berhenti dan lanjut, stop and go sampling. Itu merupakan pendekatan sampling yang ekonomis. Yang ketiga yaitu sampling penemuan, yaitu discovery sampling, yaitu bagaimana kita mencari sesuatu yang akan mencurigakan. Selanjutnya itu sampling variable. Variable sampling itu menentukan seberapa banyak. Yang kelima, sampling satuan dolar, yaitu dolar unit sampling, itu merupakan gabungan dari sampling atribut dan sampling variabel. Pertimbangan atau judgment itu jika hasil sampling dikaitkan dengan keseluruhan populasinya. Selanjutnya, teknik-teknik sampling variabel, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, ada 3 rancangan sampling variabel klasik yang digunakan untuk menghitung estimasi populasi. Yang pertama, yaitu rata-rata per unit. Nah, dengan metode ini, auditor itu menghitung nilai audit rata-rata dan mengalihkan nilai rata-rata per unit populasi untuk mengestimasi saldo piutang usaha yang benar. Yang kedua, yaitu estimasi perbedaan, yaitu terdapat cukup banyak kesalahan dalam populasi untuk menghasilkan estimasi sampel yang andal dan perbedaan tersebut tidak profesional terhadap nilai buku yang tercatat. Yang ketiga, estimasi rasio. Estimasi rasio itu berupa estimasi perbedaan dan tepat digunakan bila perbedaan tersebut hampir proporsional terhadap nilai buku. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syukurni. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai sampling statistik dan non-statistik. Yang pertama, sampling statistik. Kelebihan dari sampling statistik yaitu yang pertama memberikan kesempatan untuk memilih ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengujian audit. Yang kedua, memberikan ukuran kecukupan bukti yang diperoleh. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari sampling statistik yaitu memerlukan pemilihan sampel acak yang mungkin lebih menghabiskan biaya dan waktu. Yang kedua, bisa menimbulkan masalah dalam penetapan korelasi antara angka-angka acak yang dipilih dan unit dalam populasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu ada sampling non-statistik. Kelebihannya, yang pertama memungkinkan auditor menggunakan pertimbangan subjektif dalam menentukan ukuran sampel dan proses pemilihan unit-unit bernilai dan berisiko tinggi. Yang kedua, bisa dirancang untuk seefektif dan seefisien sampling statistik, tapi biasanya lebih rendah. Selanjutnya itu kekurangan. Kekurangannya yaitu tidak bisa diambil rujukan statistik yang valid atas hasil-hasil sampel dan tidak bisa mengukur dan menyatakan risiko sampling secara kuantitatif. Materi yang selanjutnya yaitu proporsi populasi. Auditor mungkin memilih waktu untuk mengestimasi proporsi populasi yang memiliki sifat-sifat tertentu. Rumus deviasi standar distribusi binominal bisa langsung digunakan auditor untuk menentukan batas keyakinan dengan tingkat akurasi yang secara wajar diterima. Dan dua rumus yang digunakan adalah ukuran populasi diketahui dan ukuran populasi yang tidak diketahui.
Yang kedua, populasi yang diketahui. Populasi yang diketahui mencerminkan populasi yang relatif tinggi terhadap sampel. Selanjutnya, populasi yang tidak diketahui, yaitu sangat sulit untuk menentukan apakah sampel yang diambil handal atau tidak, dan dapat digunakan untuk menentukan apakah sampel memadai atau tidak. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.